Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Al-Fahmu selanjutnya. Dan kali ini kita masuk di bab 6, yaitu tentang isim-isim yang marfu. Dan perlu diketahui bahwa video ini adalah video lanjutan dari video 012. Kalau kita lihat di channel YouTube-nya, di 012 memang agak jauh ada posisi di sini. Dan kemudian video 013 ini kita membahas tentang mengi'rab 13, 14, 15, dan 16. Kita membahas tentang mengi'rab, artinya kita sela begitu. Dan kali ini kita akan melanjutkan di video 017 tentang isim-isim yang marfu. Dan pada kali ini kita membahas langsung dari bukunya. Jadi mungkin dari sebelumnya kita membahas lewat PowerPoint, tapi kali ini kita akan membahas langsung dari bentuk buku Al-Fahmunya. Namun sebelumnya perlu kita informasikan bahwa ini adalah video lanjutan dari 012 dan sebaiknya untuk memudahkan menonton, maka sebaiknya lihat di playlist yang ada di video YouTube, ya, seperti itu. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mendoakan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, dan untuk para ulama terdahulu, khususnya para ahli nuhat, para imam nahwu, Imam Abu Aswad Ad-Duwali, Imam Sibawayh, Imam Ibnu Malik, Imam Shol Haji, Imam Al-Jarim, dan Imam Al-Mustafa Amin, dan para guru kami, Kiai Imam Zarkasi, Kiai Imam Subani, Kiai Rifai Arif, dan yang lainnya. Lahum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk kesehatan, keberkahan kita semua, dan kemudahan kita dalam belajar, khususnya kemudahan kita dalam memahami ilmu ini, dan yang paling terpenting adalah manfaatnya ilmu ini. Ala hadhihi niyah ya naqra umal furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6, kita akan membahas tentang isim-isim yang marfu. Jadi setelah kita mengetahui kategori isim, fiil, dan huruf, nah, kita akan mengklasifikasikan isim dari isim-isim yang marfu. Kita sudah belajar bahwa marfu itu kapan kedudukannya, ketika dia mubtada, ketika dia khobar, ketika dia fa'il, dan ternyata bukan hanya itu saja, ada yang lainnya, dan akan kita bahas rinci pada hari ini. Baik, isim atau bahasa sederhananya adalah kata benda, walaupun tidak seperti itu sebenarnya, tetapi sederhananya adalah isim adalah kata benda. Yang i'rabnya marfu adalah yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana dan saudari-saudarinya, khobarnya inna dan saudari-saudarinya, kemudian dilanjutkan tawabi yang marfu. Nah, tawabi ini apa? Tawabi diantaranya yang pertama adalah na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Nanti akan kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang fa'il. Fa'il adalah isim yang marfu. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita membuat poin-poin tertentu sehingga
mudah difahami oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, fa'il adalah subjek atau pelaku. Contohnya, dhahaba at-tilmidu. Maka siswa pergi. Maka pelakunya adalah siswa. Maka siswa ini adalah sebagai fa'il kedudukannya. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yang poin kedua, fa'il juga bisa berupa isim yang tak berakal. Jadi yang namanya fa'il tidak mesti orang, yang namanya fa'il tidak mesti yang berakal. Jadi ada juga fa'il yang dia tidak berakal. Contohnya, nazala al-mataru, hujan turun. Nazala fi'il, al-mataru adalah fa'il. Maka al-mataru ini adalah sebagai fa'il dan hujan ini adalah isim yang tidak berakal. Yang ketiga, fa'il ada yang tampak atau baris atau zohir. Contohnya jaro at-tiflu, anak kecil lari. Maka at-tiflu ini jelas karena zohir dan tampak fa'ilnya. Dhahabu, dhahabu fi'il, wawu adalah fa'il. Nah ini adalah wawu jamaah adalah sebagai fa'il. Kita sudah pelajari di video sebelumnya tentunya. Kemudian tadhabani, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah alif. Alif tasniyah begitu, adapun nunnya adalah nun zaidah. Dan ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian juga ada idhabna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah nun, yang mana disebut dengan nun niswah. Nun yang menunjukkan makna perempuan. Dan ini kalau kita lihat fa'ilnya nampak kelihatan, begitu. Kemudian fa'il ada pula yang tidak tampak. Yang tidak tampak atau bahasa kitanya adalah domir mustatir ya. Afan, fa'ilnya adalah mustatir. Contoh, al-muslimu dhahaba. Kalau kita perhatikan, al-muslimu dhahaba ini diawali dari isim, berarti jumlah ismiyah, berarti mubtada khobar. Al-muslimu mubtada, dhahaba adalah khobar. Dan khobarnya, si dhahaba ini, kalimat dhahaba ini, adalah tersusun dari kalimah atau dari jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Dhahaba fi'il, fa'ilnya wa fa'iluhu mustatir. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Dan ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Poin keempat, fa'il adalah isim yang marfu. Jelas, karena pembahasan kita adalah ini adalah isim-isim yang marfu. Prakteknya, roja'a at-tajiru fi'il, fa'il. Nah, at-tajiru adalah fa'il dan dia domah. Gitu, karena dia isim mufrad dan alamat rofa dari isim mufrad adalah domah tentunya. Kita sudah pelajari itu. Yang contoh kedua, syaribatiflun al-labana. Anak kecil atau bayi minum susu. Nah ini at-tiflu adalah sebagai fa'il dan fa'il adalah marfu. Contoh ketiga, qara'a abuka al-kitaba. Bapakmu membaca buku. Nah, kalau kita perhatikan di sini lafaz abuka ini adalah al-asmaul khamsah, isim yang 5 dan kita sudah pelajari bahwa al-asmaul khamsah alamat rofa'nya adalah wawu. Ketika rofa abu, ketika nasab aba, ketika jar adalah abi. Maka di sini marfu abuka. Baik. Poin kelima, fa'il terletak setelah fi'il. Nah, ini fa'il. Qoma al-ustadu. Qoma fi'il. Al-ustadu adalah fa'il. Nah, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Bukan al-ustadu qoma. Kalau al-ustadu qoma ini diawali dari isim. Berarti jumlah ismiyah. Berarti mubtada khobar. Mubtada khobar. Al-ustadu mubtada. Qoma adalah khobar. Dan ini mubtada khobar. Nah, sedangkan kalau fa'il itu harus terletak setelah fi'ilnya. Qoma fi'il, al-ustadu fa'il. Ini yang perlu dipahami dan ini juga pernah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian poin keenam, fi'il yang dipakai adalah maklum, bukan majhul. Kita sudah pelajari maklum dan majhul. Contoh, fi'il yang maklum. Yang suruh aliyun. Ali menolong, gitu. Jangan sampai lafadz yang suruhnya, fiilnya menggunakan majhul, yung soru aliyun, sehingga menjadi Ali ditolong.
Nah, kalau ininya majhul, tentu kita sudah pelajari bahwa alihnya ini adalah bukan fa'il, melainkan naibul fa'il. Kita sudah pelajari itu. Yang ketujuh, fi'il yang dipakai harus selalu mufrad, meskipun fa'ilnya musanna atau jamak. Contoh, kataba al-muslimu. Jika al-muslimani fa'ilnya tetap kataba. Jika al-muslimun fa'ilnya tetap kataba. Sehingga kataba al-muslimu, kataba al-muslimani, kataba al-muslimuna. Nah, begitu. Sebagai contoh, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Meskipun jamak, tetapi tetap fi'ilnya dalam keadaan mufrad. Kecuali dibalik. Kecuali jumlah ismiyah. Contoh, al-muslimu kataba, al-muslimani kataba, al-muslimuna katabu. Nah, begitu. Kalau strukturnya adalah fi'il fa'il, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Itu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya 8. Fa'il terkadang tidak terletak langsung setelah fi'ilnya. Contoh, doroba al-kalba aliyun. Nah, begitu. Nah, ini jika tidak ada harokatnya, jangan sampai salah membaca. Doroba al-kalbu aliyan. Nah, ini berarti anjing yang memukul Ali. Doroba fi'il, fa'ilnya ada di belakang Ali. Jadi, Ali memukul anjing. Doroba al-kalba aliyun, begitu. Atau contoh yang kedua, roja'a. Siapa yang roja'a? At-tolibu. Ini fa'ilnya, at-tolibu. Roja'a fi'il, at-tolibu fa'il. Siswa pulang minal jama'ati, dari jamaah, begitu. Ini contohnya. Kemudian poin ke-9, jika susunan fa'il seperti ini, maka fa'ilnya seperti ini, begitu. Jadi agar memudahkan pemahaman, kita buat sebuah kolom ya, sebagai sebuah tabel. Jadi begini, jika fa'ilnya mufrad mudzakkar, nah ini mufrad mudzakkar, kataba ya, ini kan mufrad dan dia mudzakkar. Afan. Jika mufrad mudzakkar, fa'ilnya ini fa'il at-tilmid mufrad ya, bermakna satu dan dia mudzakkar ya, laki-laki, maka fi'ilnya pun mufrad mudzakkar. Maka fi'ilnya adalah mufrad mudzakkar, kataba ya, begitu. Dan ini sudah kita ketahui. Jika mufradnya muannas, at-tilmidah contohnya, maka fi'ilnya pun mufrad muannas, maka katabat, sehingga katabat at-tilmidatu. Dan ini juga sudah kita ketahui. Namun yang bagian C, jika fa'ilnya muannas dan susunannya tidak setelah fi'il. Wah, bagaimana itu? Nah, ini fa'il susunannya tidak setelah fi'il. Ini kan fi'il, ini fi'il. Kemudian susunannya tidak setelah ini, si fa'ilnya tidak langsung setelah fi'il. Nah, si fa'il susunannya tidak langsung setelah fa'il. Setelah fi'il, afwan, begitu. Maka fi'ilnya boleh dua macam. Boleh mufrad muannas, qaraat, boleh mufrad mudzakkar, qara'a, begitu. Sehingga qaraat al-Qur'ana Aisyatu. Aisyah membaca Al-Qur'an. Qara'a al-Qur'ana Aisyatu. Jadi boleh dalam keadaan mufrad. Kalau seandainya fa'ilnya tidak berhadapan langsung dengan fi'ilnya. Contoh, qara'a al-Qur'ana Aisyatu. Aisyah membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, yang keempat, jika fa'ilnya jamak taksir, contoh at-tullab, maka fi'ilnya boleh mufrad muannas, boleh mufrad mudzakkar. Maka boleh dhahabat muannas, boleh mudzakkar dhahaba. Sehingga dhahabat at-tullabu, dhahaba at-tullabu, begitu. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang pembagian fa'il. Jadi fa'il ini terbagi atas dua, yaitu mu'rab dan mabni. Sebenarnya ini hanya pembagian biasa, dan ini sudah kita ketahui tentunya.
Mu'rab dan mabni. Nah, contoh mu'rab. Najaha al-mujtahidu. Nah, ini kan najaha fi'il, al-mujtahidu fa'il. Nah, fa'ilnya adalah mu'rab. Mu'rab itu adalah bisa diubah. Jadi, karena memang lafaz al-mujtahid adalah isim yang mu'rab. Begitu. Namun ada juga fa'il dalam keadaan mabni. Contohnya apa? Najaha alladhi. Nah, ini isim mausul. Maka fa'ilnya adalah fi'il yang mabni karena memang isim mausul. Najaha hadzal ijtihad, hadzal mujtahid afwan. Najaha hadzal mujtahid. Mujtahid ini sukses fil imtihan. Atau najahu, dan ini juga mabni. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah wawu jamaah. Atau najaha fil imtihan. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Ya, fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Baik. Selanjutnya, fa'il yang berbentuk domir. Fa'il yang berbentuk domir sudah dijelaskan pada bab isim domir. Namun untuk mengingat kembali, kami berikan contohnya. Contoh, fatahu. Fatahu fi'il, wawu adalah fa'il. Maka ini adalah fa'ilnya. Fa'iluhu wawul jama'ah. Yadribani, yadriba fi'il, alif adalah fa'il. Ya, dan nun ini adalah nun zaidah. Maka ini fa'ilnya. Wa fa'iluhu alif isnaini. Begitu. Kemudian idribna fi'il amr ya. Idrib fi'il, na adalah fa'il. Nah, fa'ilnya ini adalah nun niswah. Begitu. Ini hanya mengingat yang sudah pernah kita pelajari. Selanjutnya kita akan membahas tentang naib fa'il. Namun kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video selanjutnya nanti setelah nanti akan kita bahas. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'na kama 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wa la tansanahu ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.